Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله. Kita masih sedang membahas kitab Uluwul Himmah yang disusun oleh Syekh Muhammad Al-Muqaddam, di mana kita ingin masuk ke episode berikutnya berbicara tentang sebab-sebab mulianya spirit. Di mana di saat seseorang itu ingin memiliki spirit yang mulia, maka hendaknya dia melakukan hal-hal yang akan disebutkan nanti, yang insya Allah dengan sebab-sebab inilah seseorang akan terdongkrak, akan naik, akan terangkat untuk bisa memiliki spirit yang mulia. Yang pertama adalah al-ilmu wal basirah. Seseorang hendaknya memiliki ilmu dan memiliki al-basirah, di mana al-ilmu adalah ilmu pengetahuan, semua ilmu yang bermanfaat, terutama ilmu yang berkaitan dengan mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenali alam akhirat, yang akan membuat dia terangkat, menjadikan Allah sebagai tujuannya, menjadikan akhirat sebagai tujuannya. Kemudian al-basirah. Al-basirah itu adalah kemampuan jiwa dalam memandang kepada kebenaran sehingga menghasilkan keyakinan. Di mana di saat seseorang memiliki ilmu tapi tidak memiliki basirah, artinya ilmunya itu tidak mampu membuat jiwanya mampu melihat kebenaran itu. Di mana basar adalah ini, mata. Dia memandang hal-hal yang bersifat material. Sementara untuk melihat kebenaran, melihat kebaikan, melihat manfaat, diperlukan jiwa, mata jiwa yang disebut dengan basirah. Di mana basirah itulah yang membuat seseorang bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata. Mata tidak bisa melihat kebaikan. Mata tidak bisa melihat kebenaran. Mata tidak bisa melihat manfaat. Yang bisa melihat itu semua adalah basirah, mata jiwa. Maka dengan ilmu itulah seseorang bisa melihat kebenaran. Sehingga jiwanya itu mendapatkan bekal ilmu yang dengan ilmu dia bisa melihat kebenaran. Manfaat ilmu tentunya luar biasa sekali. Di antaranya seseorang itu dengan ilmunya dia akan memiliki harapan, cita-cita, azimah, keinginan yang kuat. Dan dengan ilmu pula seseorang terangkat yang tadinya ikut-ikutan, membebek, menjadi kambing, menjadi binatang ternak yang hanya ikut kepada bandot. Tidak, dengan ilmu itu dia punya prinsip. Dia mampu melihat dengan Al-Quran, dia mampu melihat dengan Al-Hadis, dia mampu melihat dengan hikmah-hikmahnya para ulama, sehingga dia tahu bahwa ini yang benar, ini yang salah. Sehingga dia memiliki pandangan yang jernih.
tidak dipengaruhi oleh emosi, oleh kedekatan, oleh pandangan-pandangan yang subjektif, dan seterusnya. Ilmu juga membuat seseorang itu mengerti derajat-derajat amalan. Mana yang baik, mana yang lebih baik, mana yang rukun, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang mubah, mana yang sunnah, mana yang mustahab, mana yang makruh, dan seterusnya. Dengan ilmu pula, seseorang mengerti bagaimana perkara-perkara mubah yang seseorang harus hati-hati bahwa ini akan melalaikan orang dari ibadah. Mana perbuatan mubah yang layak untuk dilakukan, mana yang harus ditinggalkan. Contohnya adalah seseorang berlebih-lebihan dalam hal ngobrol, dalam hal makan, dalam hal minum, ternyata punya pengaruh di saat seseorang itu berlebih-lebihan. Dengan ilmu pula seseorang mampu menimbang dengan pertimbangan-pertimbangan sehingga dia mengerti untuk bersikap bagaimana dia harus di tengah, dia harus seimbang, dia harus adil, dia harus mampu memenuhi mana hak, mana kewajiban. Sehingga dengan ini dia bisa memenuhi hadis yang menyatakan a'ti kulladzi haqqin haqqahu. Berikan setiap pemilik hak haknya masing-masing. Manusia itu harus mampu membagi waktunya. Kapan dia memberikan waktu untuk tidur, kapan untuk makan, kapan untuk berbicara, kapan untuk dirinya, kapan untuk keluarganya, kapan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, kapan untuk masyarakatnya. Kemudian dengan ilmu pula seseorang mampu memiliki pandangan dalam memandang dan membandingkan. Oh, ini godaan iblis. Oh, ini talbis, ini tipu daya iblis. Sehingga dia tidak terjebak dalam jebakan-jebakan yang dibuat oleh iblis. Ini pentingnya seseorang memiliki al-ilmu wal basirah. Kemudian yang kedua adalah iradatul akhirati wa ja'lul humumi hamman wahida. Seseorang kehendaknya, cita-citanya adalah akhirat. Sehingga semua kehendak-kehendak dan harapan-harapannya itu dijadikan satu untuk memiliki energi yang kuat menuju ke alam akhirat. Sehingga walaupun tubuhnya ada di dunia, tapi tujuannya, fikirannya, yang menjadi targetnya, yang dikejarnya adalah akhirat. Hal ini sesuai dengan surat Al-Isra ayat 19. Wa man aradal akhirata. Dan barang siapa yang kehendaknya, cita-citanya, keinginannya, semangatnya adalah akhirat, wa sa'alaha sa'yaha, dan dia berusaha untuk bisa menjalani jalan menuju ke akhirat. Wa huwa mu'minun, dan dia dalam keadaan yakin, dalam keadaan beriman kepada akhirat. Faulaika kana sa'yuhum mashkura. Maka dia adalah orang yang usahanya itu disyukuri oleh Allah. Dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Allah memujinya. Kemudian termaktub pula di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dinilai sahih oleh Al-Albani dalam kitab As-Sahihah dengan nomor 948, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man kanat hammuhu al-akhirata." Barang siapa yang hamnya, himmahnya, semangatnya adalah akhirat, jama'allahu lahu syamlahu.
Allah akan kumpulkan segenap kekuatan dirinya. Artinya orang itu akan memiliki kekuatan yang utuh. Wa ja'ala ghinahu fi qalbih. Dan Allah jadikan dia itu memiliki kekayaan di dalam jiwanya. Jiwanya mudah merasa cukup, merasa puas dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Wa atathu dunya raghimatan. Dan dunia akan Allah jadikan datang kepadanya dalam keadaan takluk. Tidak bisa melawan. Harus ikut. Wa man kanat hammuhu dunya. Barang siapa yang kehendaknya adalah dunia semata-mata. Farraqallahu alaihi amrahu. Allah cerai beraikan urusannya. Sehingga dia menjadi orang yang lemah karena terlalu banyak urusan, terlalu banyak pikiran, terlalu banyak pertimbangan. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi. Dan Allah jadikan kefakiran ada di antara dua matanya. Artinya dia tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa cukup karena setiap mendapatkan rizki dia lihat yang lain. Lah kok cuman segini saya, yang lain lebih daripada saya. Dia tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa cukup. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kataballahu lahu. Dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali yang memang itu adalah ketetapan-ketetapan dari Allah. Artinya dia tidak mendapatkan barakah. Allah tidak melipatkan manfaatnya. Sehingga dia akan dapat apa adanya. Nah, kita lihat di sini di saat seseorang membedakan antara rizki yang barokah dengan rizki yang tidak barokah. Nikmat yang barokah dengan nikmat yang tidak barokah. Di saat seseorang itu merasakan ini 100.000 rupiah, ini 100.000 rupiah. Tapi 100.000 yang ini terasa betul nikmatnya, manfaatnya. Dari 0 sampai 100.000 itu terasakan. Tapi yang ini baru dibelanjakan sesuatu langsung habis. Tidak terasakan manfaatnya. Kemudian penyebab yang ketiga yang membuat himmah atau spirit itu menjadi mulia adalah kathratu dzikril maut. Berbanyak mengingat mati. Orang kalau banyak mengingat mati, dia akan menjadi orang yang gigih berusaha menyiapkan diri menghadapi akhirat. Karena kematian itu tidak perlu ditakuti. Tapi yang harus diperhatikan dengan kematian itu adalah berakhirnya kesempatan. Maka seseorang sudah siap apa untuk menghadapi mati. Itu yang harus diperkarakan. Adapun mati kita tidak tahu kapan datangnya. Tapi kita sudah siap-siapkan menit-menit dari hidup kita. Jam-jam dari hidup kita. Hari-hari dari hidup kita sudah kita siapkan. Sehingga kapanpun Allah tetapkan kita mati, kita dalam keadaan sedang beramal saleh. Kemudian di saat seseorang itu selalu mengingat kematian, dia tidak menjadi orang yang tertipu dengan dunia ini. Dia tahu bahwa dunia ini akan ditinggalkannya. Dunia ini akan hancur. Sehingga dia tidak boleh terlena, lalai dengan dunia ini. Sehingga dia selalu mampu menghitung amalannya. Mampu untuk terus banyak-banyak bertaubat dan beristighfar. Mampu membangunkan keinginan yang sangat kuat sehingga dia tidak pasrah terhadap keadaan. Tapi terus menjadi orang yang menjadikan akhirat itu jadi tujuannya. Kemudian hal yang keempat yang akan mendorong seseorang untuk memiliki himmah yang aliyah, semangat atau spirit yang tinggi
adalah doa. Doa itu penting sekali. Kita tidak boleh memandang bahwa doa itu bukan perbuatan. Tapi kita harus memandang bahwa doa itu perbuatan Allah. Kenapa? Karena di saat kita berdoa dan doa kita dikabulkan, maka yang akan berbuat adalah Allah, bukan kita. Oleh karena itu, doa itu faktor yang sangat penting sekali. Karena di saat kita itu merasa lemah, merasa tidak mampu, atau kurang mampu, kemudian kita berdoa, kita berharap doa kita dikabulkan oleh Allah, maka lahirlah kekuatan. Karena yang berbuat adalah Allah. Kemudian doa itu adalah sunnahnya para nabi. Para nabi itu sangat rajin berdoa. Doa itu mendatangkan semua kebaikan. Sehingga kita lihat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dan Al-Baihaqi dan dinilai sahih oleh Al-Albani, di mana Rasulullah SAW bersabda, "A'jazun nasi man ajiza anid du'a." Manusia paling lemah itu adalah manusia yang lemah untuk berdoa. Di saat seseorang berdoa saja malas, apalagi yang lain-lain. Semangat untuk berdoa saja tidak ada. Itu menunjukkan dia lemah imannya kepada Allah. Kalau dia kuat dan yakin bahwa Allah itu maha mampu, maha kuasa, tidak ada yang sulit buat Allah, maka dia akan rajin berdoa. Kemudian berikutnya lagi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan At-Tabrani, di mana hadis ini juga dinilai sahih oleh Al-Haythami, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Idza tamanna ahadukum falyukthir fa innama yas'alu rabbah." Jika seseorang itu berharap sesuatu, maka hendaknya harapannya itu jangan satu, jangan sedikit, tapi yang banyak. Falyukthir fa innama yas'alu rabbah. Karena di saat seseorang berdoa, dia itu sedang meminta kepada yang maha kuasa, Allah yang memiliki alam semesta. Mintalah yang banyak, mintalah yang mulia. Kemudian salah satu contohnya bagaimana Rasulullah SAW mendoakan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berdoa dengan doa, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Wahai Allah, jadikan dia adalah orang yang paham agama dan berilah ilmu tafsir. Sehingga kita lihat doa Rasulullah SAW benar-benar dikabulkan. Walaupun Abdullah ibn Abbas itu sahabat yang masih muda sekali, sangat belia sekali saat Rasulullah SAW masih hidup. Tapi terbukti beliau itu sangat-sangat berilmu tentang tafsir Al-Quran. Rasulullah SAW sangat rajin sekali berdoa kepada Allah. Di antaranya yang perlu kita tiru beliau adalah doa beliau yang terus-menerus diulang. Ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasai dan dinilai sahih oleh Al-Imamun Nawawi, di mana doa beliau, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah, bantulah aku untuk mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah kepadamu dengan baik. Kemudian berikutnya lagi, hal yang menjadi sebab terdongkraknya spirit mulia adalah al-ijtihadu fi hasri dhihni. Usaha kuat-kuat agar seseorang itu fokus, tidak berantakan dalam berpikir. Berpikir itu sedikit tapi terarah. Daripada seseorang ternyata punya banyak pikiran, tidak fokus, sehingga
dia akan banyak sekali mengalami kelemahan. Karena yang ini belum selesai, yang ini sudah harus dikejar, yang ini belum selesai, yang ini sudah harus dikejar, sehingga semuanya tidak maksimal. Maka di sini nasihat dari Al-Hasanul Basri rahimahullah, beliau katakan, nafsuka in lam tushghilha bil haqqi syagalatka bil batil. Jiwamu itu kalau tidak engkau sibukkan dia dengan kebenaran, maka dia yang akan menyibukkanmu dengan kebatilan. Jadi di jiwa kita ini kan ada hawa nafsu. Hawa nafsu inilah yang menjadi faktor seseorang jadi hebat atau jadi lemah. Di saat kita berhasil membuat hawa nafsu kita sabar dan bertakwa, hawa nafsu kita ternyata tunduk kepada kita dan mau mengikuti apa yang kita mau, maka kita akan bisa berbuat banyak. Namun di saat ternyata justru kita yang tunduk kepada hawa nafsu, maka kita akan menjadi orang yang lemah. Maka anjurannya sibukkan hawa nafsu itu. Jadikan hawa nafsu kita ini hawa nafsu yang semangat dan mampu berfokus, tidak berpencar-pencar pemikirannya. Barangkali inilah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.